Oke teman-teman, kembali lagi di HR Channel. Kali ini saya akan masih ajak kalian ke lokasi explore untuk tanaman-tanaman unik di Pegunungan Kapur, Perbukitan Kapur, Pegunungan Hutan Hujan Tropis, Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan, teman-teman. Oke, lanjut. Di kali ini saya masih eksplor di Pegunungan Kapur yang pernah dieksplor sebelumnya, namun di sisi berbeda. Saya akan tunjukkan ke kalian. Di sini banyak banget teman-teman alokasia dan skindapsusnya ini teman-teman ya, yang hamparan-hamparan ini semuanya adalah skindapsus pictus ya, sampai ke ujung sana, sampai ujung sana, sampai ujung sana, dan sana sampai ke bawah. Skindapsus dan alokasia reversa teman-teman. Oke, kita coba lihat lebih dekat nih. Ini ya skindapsusnya, subur banget, ini subur-subur banget. Terus ini teman-teman, ini subur-subur banget. Wow, banyak banget teman-teman ternyata skindapsus pictusnya di sini. Ini ya, subur-subur banget juga. Kemudian ini sampai ke atas sana. Ini di bawah sini juga. Ini teman-teman. Nah, wow, mantap. Terus itu, wih, banyak banget di sini teman-teman ternyata di sisi sebelah sini. Saya belum pernah ke sini teman-teman sebelumnya. Dan ini adalah eksplorasi pertama saya ke sini. Dan memang video-video saya itu walaupun tanaman-tanamannya sama, tetapi saya mengambil di lokasi berbeda. Hanya ada sekitar 2 video ataupun 3 video saja yang mengambil lokasi yang sama, itu pun karena tujuannya untuk re-explore lagi setelah habis ditambang batuannya. Jadi seperti itu. Tapi kalau yang masih virgin kayak gini lokasinya, ini berarti lokasi yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Namun masih berada di gugusan Pegunungan Kapur yang sama, teman-teman. Oke, jadi begitu. Oke, ini lanjut lagi nih. Alokasinya masih cukup banyak, sini sampai sini, tapi kita akan menuju ke arah sana teman-teman, ke sarangnya skindapsus. Nih ya, ini skindapsus semua teman-teman. Dari sini sampai sini, situ, itu, sampai sana, sampai ke bawah sana itu skindapsus pictus semua, dan biasanya juga bareng dengan alokasia reversa. Coba kita lebih dekat ke sini. Wow. Ini ya, dari sini ya, dari sini sampai sana. Wih, nih ya, banyak banget teman-teman. Ini juga ada alokasianya teman-teman biasanya, bukan hanya skindapsus aja. Ini ya teman-teman, skindapsusnya. Ini ya, cantik banget ya warnanya ya. Tanaman tropis yang memang endemik daerah sini. Saya nggak tahu endemik apa bukan, cuman yang pasti ini adalah tanaman asli daerah Kalimantan ataupun hutan hujan tropis Kalimantan, baik ini alokasia ataupun juga si skindapsus pictus ini. Ini teman-teman, banyak banget teman-teman. Wow, sampai ujung sana tuh teman-teman. Saya nggak tahu ke bawah sana, kayaknya masih juga. Tapi kita masih eksplor di sini dulu teman-teman. Eksplor di sini dulu. Nih banyak banget teman-teman. Wow. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian tanaman yang sebanyak ini? Bagus ya, di hidupnya bergerombol kayak gini, kayak taman gimana gitu ya. Kalau di alam dia kayak gini teman-teman hidupnya. Cuman saya baru pertama kali ini menemukan yang gerombolan yang benar-benar masif kayak gini untuk tanaman skindapsus pictus. Kalau sebelumnya kan dia hanya ada beberapa batang, beberapa ini dia tumbuh ataupun menjalar. Jadi kalau ini hampir full, satu hamparan tuh full dengan skindapsus aja teman-teman. Ini teman-teman, ini kan full satu hamparan nih sama skindapsus aja. Tapi kalau di lokasi lain paling-paling dia hanya beberapa ini aja teman-teman. Sampai atas sana, sampai sini juga, ini juga. Tapi alokasinya kayaknya agak kalah nih. Ini alokasianya ya. Cuman dia agak kalah teman-teman sama skindapsus kayaknya. Jadi nggak bisa hidup lagi dia. Ini ada juga alokasinya di sini, tapi hanya ada beberapa saja. Kayaknya kalah ketutupan sama skindapsus. Ini teman-teman, ini sampai bawah sana. Ini ya, banyak banget. Coba kita agak ke bawah sana teman-teman. Wow. Astaga. Ih, banyak banget teman-teman di sini ternyata. Ini kalau yang suka tanaman pasti bingung mau ngambil, saking banyaknya. Kira-kira mau ngambil seapa gitu ya. Mantap banget teman-teman. Saya sih ada nanam tanaman kayak gini sudah satu di pot, itu udah
tanaman kayak gini cukup cepat banget teman-teman, dia jadinya satu pot itu dikasih aja turus yang dari terbuat dari apa tuh, sabut kelapa yang dianyam-anyam itu bagus tuh untuk turus ini. Nanti dia akan ngumpul di turus itu teman-teman, akan menjadi satu membulat di dalam pot. Jadi bagus untuk indoor tanaman ini. Dan perawatannya lebih gampang dibanding merawat alokasia saya rasa, ataupun tanaman-tanaman kayak monstera itu lebih gampang ini. Kalau monstera kan kurang perawatan tuh nggak mau muncul daunnya. Kalau ini enggak, daunnya saya aja nanam saya biarin, nggak pernah saya apa-apain, nggak pernah saya siram. Nggak tahu apakah masih nyiram ya ataupun ada saya siram, tapi nggak pernah saya siram itu kok daunnya banyak tumbuh. Nih teman-teman, banyak banget ya. Wow, sampai di sini masih segini banyaknya, ke bawah sini nih teman-teman, banyak banget ya. Wow, sampai ke atas sana. Dan di sini kayaknya ularnya jarang ada teman-teman, karena kalau ular yang ular piton itu sukanya di daerah yang banyak mangsa. Sawit juga suka dia kalau piton karena banyak tikus. Kemudian juga ular kobar juga banyak di daerah sawit karena banyak tikus juga. Kalau di sini kan daerah kayak gini yang di mangsa nggak ada, jadi mereka jarang ada. Jadi daerah bawah. Kalau bawah kemungkinan takutnya ada piton yang sedang hibernasi atau habis makan atau gimana. Nih, banyak banget. Coba kita ke arah sana teman-teman. Saya akan ajak ke bawah sana, apakah ada alokasian yang banyak di situ.